Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Hardi Kurniawan dari kelas 4 TL2 dan 4. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisa perbandingan tahanan pembumian peralatan elektroda pasak pada gedung Laboratorium Teknik Universitas Borneo Tarakan. 1. Pendahuluan. Sistem pembumian yang kurang baik dapat mengakibatkan arus bocor tidak dapat disalurkan secara maksimal kembali ke bumi sehingga menimbulkan risiko keamanan dalam hal penggunaan peralatan listrik. Semakin kecil nilai tahanan pembumian, maka semakin baik sistem pembumiannya. Pada kondisi tanah tertentu, nilai tahanan pembumian juga dipengaruhi oleh kedalaman penanaman elektroda. Sehingga sistem pembumian yang baik sangatlah penting. Pembumian menurut persyaratan umum instalasi listrik adalah penghubungan suatu titik sirkuit listrik atau suatu penghantar yang bukan bagian dari sirkuit listrik dengan bumi menurut cara tertentu, dan nilai tahanan pembumian yang dipersyaratkan adalah kurang dari 5 ohm. Pencapaian dalam penelitian ini adalah mengetahui kedalaman optimal elektroda pasak tunggal gedung Laboratorium Teknik Universitas Borneo Tarakan dengan nilai tahanan pembumian kurang dari 5 ohm dan selisih antara pengukuran dan perhitungan tidak lebih dari 1%. Sistem pembumian atau grounding system adalah suatu perangkat instalasi yang berfungsi untuk melepaskan arus lebih atau arus gangguan ke dalam bumi. Salah satu melepas muatan arus petir. Tingkat kehandalan sebuah grounding ada di nilai konduktivitas logam terhadap tanah yang ditancapinya. Semakin konduktif tanah terhadap benda logam, maka semakin baik. Kelayakan grounding harus bisa mendapatkan nilai tahanan sebesar maksimal 5 ohm dengan menggunakan earth grounding tester. Namun begitu, daerah yang resistansi jenis tanahnya sangat tinggi, resistansi pembumian total seluruh sistem boleh mencapai 10 ohm. Untuk mengetahui nilai-nilai tahanan jenis tanah yang akurat, harus dilakukan pengukuran secara langsung pada lokasi yang digunakan untuk sistem pembumian karena struktur tanah yang sesungguhnya tidak sederhana yang diperkirakan untuk setiap lokasi berbeda mempunyai tahanan jenis berbeda. Elektroda pembumian penghantar yang ditanam di tanah dan membuat kontak langsung dengan tanah. Penghantar pembumian yang tidak berselasi di dalam tanah dianggap sebagai elektroda pembumian. Ukuran minimum elektroda pembumian. Elektroda batang terbuat dari batang logam bulat atau baja. Profil yang ditancap ke dalam tanah dan salah satunya lancip dengan kelancipan 45 kurang lebih 5 derajat. Dan semakin dalam penanaman elektroda batang, maka hasil yang dapat akan semakin kecil atau semakin baik. Tujuan utama pembumian adalah menciptakan jalur yang low impedance atau tahan rendah terhadap permukaan bumi untuk gelombang listrik dan transient voltage untuk gelombang listrik atau arus listrik. Sirkuit switching dan electronic discharge adalah penyebab umum dari adanya sengatan listrik atau transient voltage. Untuk melakukan perhitungan tahanan pembumian elektroda pasak tunggal menggunakan persamaan dalam IEEE STD 142 2017 yang dikembangkan oleh Profesor H.B. Dweck dari Institut Teknologi Massachusetts, di mana R sama dengan Rho dibagi 2πL dikali ln dikali 4L per A dikurang 1, di mana P itu adalah tahanan jenis tanah, satuannya ohm cm, L atau panjang elektroda pasak, satunya cm, A adalah jari-jari elektroda pasak, satunya cm, R adalah tahanan pembumian untuk elektroda pasak, satuannya ohm.
Untuk memperkecil tahanan pembumian, maka digunakan persamaan hubung paralel dengan jarak antar elektroda tersebut minimum harus 2 kali panjangnya, di mana 1 dibagi R total sama dengan 1 dibagi R1 tambah 1 dibagi R2 tambah 1 dibagi Rn, di mana R total adalah total tahanan pembumian untuk elektroda pasak satuannya ohm, R1 tahanan pembumian untuk elektroda pasak ke-1 satuannya ohm, R2 adalah tahanan pembumian untuk elektroda pasak ke-2 satuannya ohm, dan Rn adalah tahanan pembumian untuk elektroda pasak ke-n satuannya ohm. Cara menggunakan alat ukur tahanan pembumian dengan air tester. Yang pertama, periksa kondisi kabel grounding besi yang akan diukur. Bila kotor, bersihkan dahulu permukaan kabel tersebut dengan lap bersih atau kertas amplas agar jepitan kabel probe dapat menyentuh langsung bagian permukaan tembaga yang sudah bersih, dan untuk mencegah terjadinya kesalahan pembacaan pada alat ukur. Yang kedua, periksa kondisi dan perlengkapan penunjang alat ukur digital earth resistance digital. Yang ketiga, air tester mempunyai 3 kabel, diantaranya adalah kabel merah, kuning, dan hijau. Yang keempat, silakan hubungkan kabel ke air tester dengan warna yang sudah ditentukan pada alat ukur. Yang kelima, hubungkan kabel merah serta kuning ke tanah dengan masing-masing jarak kurang lebih dari 5-10 meter dari pembumian atau grounding. Yang keenam, hubungkan juga kabel hijau ke grounding yang sudah terpasang. Yang ketujuh, lakukan pengukuran grounding atau tahanan pembumian dengan memutar knop alat ukur pada posisi 200 ohm atau 2000 ohm tergantung dari kondisi tanah pada area setempat yang akan diukur. Yang ke-8, kemudian tekan tombol tester untuk mengetahui resistansi grounding, biasanya berwarna kuning atau merah, dan pada display alat ukur akan muncul nilai tahanan pembumian. Dan yang ke-9, selesai, nilai resistansi grounding sudah diketahui. Bagian 2, metodologi penelitian. Objek penelitian ini adalah tanah di halaman gedung Laboratorium Teknik Universitas Borneo, Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan fokus pada sistem pembumian elektroda pasak tunggal. Alat dan beban yang digunakan untuk melakukan pengukuran pada objek penelitian adalah: yang pertama, digital air tester model 4105 ampere. Yang kedua, satu buah pasak elektroda dengan panjang 1,5 meter, berdiameter 0,045 meter. Yang ketiga, satu buah pasak elektroda dengan panjang 2 meter, berdiameter 0,045 meter. Yang keempat, palu atau martil, tang jepit, meteran, bor tangan atau hand boring. Yang kelima, satu set pengujian kadar air. Yang keenam, satu unit komputer. Penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, studi pusaka dengan mengadakan studi literatur baik dari buku-buku maupun penelitian sebelumnya. Yang kedua, observasi ke dalam di lapangan untuk koleksi data. Yang ketiga, melakukan pengujian kadar air dari sampel tanah di laboratorium. Yang keempat, melakukan pengukuran tanahan pembumian di lapangan. Yang kelima, analisa data dan melakukan perbandingan hasil antara pengukuran data perhitungan. Dan keenam, kesimpulan dan saran. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Hasil pengujian kadar air yang dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Borneo, Tarakan adalah 274,18%. Pada tabel 2 dan tabel 3 memiliki hasil 300,84%. Sedangkan pada tabel 4 memiliki hasil 350,22%, menunjukkan bahwa kadar air semakin tinggi pada kedalaman tanah tertentu. Berikut ini tabel hasil uji kadar air tanah liat berlumpur di lokasi penelitian.
Kadar air pada tanah dapat mempengaruhi nilai R atau pemumian, menunjukkan bahwa penentuan elektroda pemumian pada kedalaman tanah yang memiliki kadar air pemumian tinggi maka memperkecil nilai tahanan pemumian, dan air merupakan konduktor yang baik dalam mengalirkan arus listrik. Pengukuran tanah liat berlumpur pada lokasi gedung Laboratorium Teknik Universitas Borneo Tarakan dilakukan dengan cara membenamkan elektroda pasak yang memiliki panjang elektroda pasak 1,5 meter dan 2 meter berdiameter 0,045 meter dalam beberapa variasi kedalaman, dan membaca hasil pengukuran tersebut pada alat ukur digital air tester model 4105 ampere seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini. Yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, kadar air tinggi pada tanah dapat memperkecil nilai tahanan pemumian, dan air merupakan konduktor yang baik dalam mengalirkan arus listrik. Yang kedua, nilai pengukuran R elektroda pasak 1,5 M dan hasil perhitungannya masing-masing sebesar 12,76 ohm dan 12,58 ohm dengan nilai rata-rata tahanan jenis tanah liat, tanah berlumpur atau Rho sama dengan 38,58 ohm meter. Yang ketiga, nilai pengukuran R elektroda pasak 2 meter dan hasil perhitungannya masing-masing sebesar 12 ohm dan 12,10 ohm dengan nilai rata-rata tahanan jenis tanah liat berlumpur atau Rho-nya sama dengan 38,84 ohm meter. Hasil perbandingan elektroda pasak 1,5 meter dengan elektroda pasak 2 meter diperoleh bahwa selisih atau error ukur hitung terkecil merupakan yang paling baik, yaitu elektroda pasak 1,5 meter adalah 0,73% atau 0,09 ohm pada kedalaman 3 meter dengan R atau pengukuran 12,76 ohm. Dan yang kelima, pemasangan elektroda pasak 1,5 meter sebanyak 3 buah secara paralel mempunyai nilai R sebesar 4,28 ohm, memenuhi persyaratan umum instalasi listrik, dan jarak minimum pemasangan antar elektroda sebesar 2 kali panjangnya. Demikian hasil analisa perbandingan tahanan pemumian peralatan elektroda pasak pada gedung Laboratorium Teknik Universitas Borneo Tarakan. Sekian, terima kasih.